Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini tentang korban-korban yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua pengorbanan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun menghabiskan biaya, tenaga, waktu dan sebagainya. Mari kita perhatikan untuk evaluasi diri. Yang pertama, itu korbannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau korban orang kafir. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sebenarnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu tidak bermanfaat sedikit pun harta benda mereka, meskipun mereka infakkan, mereka sedekahkan. Karena ada juga orang-orang kafir yang melu-melu korban, punya perusahaan gede di suatu tempat, kemudian mengirim hewannya untuk dikorbankan. Nah, meskipun sing boleh wong muslim, bagi yang mengeluarkan harta untuk korban karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nilainya sedikit pun untuk mereka. Meskipun halal dimakan, karena hadiah dari mereka untuk kaum muslimin, yang menyembelih kaum muslimin. Kalau mereka berkorban untuk altar-altar mereka, atau mereka menyembelih mbuh apa, tujuannya di orang mudeng, yang jelas tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita makan. Neng wong Islam itu, kaum muslimin ini beleh meskipun tidak baca basmalah halal. Jadi meskipun diri lali orang maca bismillah sih halal. Asalnya beleh orang yang sikile, beleh yo neng tempat penyembelihan yang benar. Imam Syafi'i mengatakan membaca bismillah itu hanyalah adab saja. Setiap kaum muslimin menyembelih sudah tahu caranya, di mana tempat menyembelihnya, mana syarat yang harus dipotong, dipenuhi kewajibannya, maka sah. Jadi orang kafir menyembelih tidak nyebut asma Allah, bukan seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tujuannya orang mudeng kanggo apa, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berkorban dengan dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar harta benda yang kita keluarkan karena dasar iman itu diterima oleh Allah. Yang kedua, korbannya orang-orang yang tidak sholat. Wong ora sholat lalu korban. As-shalah miftahu kulli syai'. Sholat itu kunci segala sesuatu. Wong haji ora sholat, hajine ora sah. Kata rukun Islam itu. Wong bayar zakat neng ora gelem sholat ya ora sah. Poso neng ora sholat ya rasa. Pamane mung korban ya rasa. Lah melu korban iki ya Pak. Ya wis, bagi mereka tidak sah. Angger sing boleh kaum muslimin masih boleh dimakan. Cuma maka ikhtiyaton lil patungan wal fatuin. Anggo sing korbane patungan itu harus benar-benar semua orang yang terlibat itu orang-orang yang sholat. Kenapa orang nggak sholat dikhawati bisa katakan nggak terima?
Kalau campuran sama yang lain karena bisa merusak harta yang lain. Wong sing tidak beriman nggak jelas hartanya dari mana. Mungkin dia baru jualan anjingnya tetangganya. Terus badine tinggi korban. Nah, makanya korban ini benar-benar pengabdian kepada Allah. Kita betul-betul perhatian. Sing korbanmu sapa? Sing ora salat ya jadi diweroke karo sing salat. Ngerusak. Tapi nek dhewe-dhewe bebas. Paraja ora salat, mulai medhus pitus terserah. Tapi sing patungan karena sapi itu adalah boleh patungan untuk 7 orang dan innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kalau orang-orang enggak salat dikhawatirkan hartanya tidak jadi harta yang halal dari harta yang haram, kalau enggak terima harta bendanya orang yang tidak halal cara mendapatkannya. Ini harus diperhatikan. Kemudian berikutnya, orang-orang yang tidak sholat itu dianggap orang-orang yang telah keluar dari agama Islam. Meninggalkan sholat itu kufrun. Bahkan Imam Hanafi dan semua imam-imam madhab yang 4, wong sing meninggalkan sholat itu termasuk orang-orang yang telah kehilangan daripada agamanya. Nek mati ra entuk disolatke. Ini nek mati ra entuk didungake. Kalau tidak sholat. Sholat ini menyebabkan hilangnya keimanan. Italiqus sholati amdan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka agamanya telah runtuh. As-sholatu imadud din. Itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa menegakkan salatnya sungguh ia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha, dan barang siapa meninggalkan salatnya faqad hadamaddin, maka dia telah merobohkan agamanya sendiri. Ini korban orang-orang yang tidak salat. Ketiga, korbannya orang-orang musyrik dan orang-orang fasik sama. Mendino lungone yang gunung kemukus. Ya ta. Senengane popo nang gon-gon ngono kuwi. Usia lain 16. Nek malam Rebu wage yang Gunung Gandul. Nah, semua paing yang pengging. Kemudian nek pon yang makam balaan. Nah, setu yang unggul ulung, wis ngono kuwi pengai. Ini korban-korban mereka tidak karena Allah. Loh, sing hukumi sapa? Itu undang-undang fikih seperti itu. Nya ibadah itu harus jelas. Orang yang melakukannya jelas, meskipun mereka berkorban, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih yang balik lagi, wah, ya aku patungan naruh dukun nih biar ya segeralah kita kemudian keluar dari kelompok itu. Wah, Ustadz yang merusak persatuan nih. Wah, merusak persatuan, menuntun ke jalan yang benar. Ya. Bagus itu. Nah, bagus saja itu. Jadi monggo dicek sing korbani sapa. Nah, yang jelas yang kelompok pengajian ini kan jelas wongnya sapa. Wong-wong sing majhul itu kan enggak mudeng awake dhewe. Maka yang majhul itu dikumpulkan dengan yang majhul. Mudeng karepe.
Majhul tadi gak kenal ki wonge sapa, salat apa ora, ibadah apa ora, bondone halal apa ora, itu diweruke karo sing ora dikenal. Masa Pak Kantar diweruke dukun. Nah, itu. Nah, dukun cabul sih sana. Nah, ini kan ini yang harus diperhatikan. Nek dhewe-dhewe itu wis bebas. Nek saben wong ngeterke sapi, saben ngeterke wedhus wis bebas. Wedhus guntur geni silakan. Wedhus eyang Prambanan, eyang sopo, eyang Kuncoro Daru, yang sopo wis ibu dukun apa sapa ibaratnya gitu. Nah, ini bebas, tapi nek kelompok-kelompok tadi itu namanya syirkah, sehingga karena barangnya menjadi satu. Aja ngene lho, bangun omah iki plafon iki colongan. Ya. Cendelone hasil perzinaan. Nah, itu jadi subhat. Semono gua korbane wong 7, iki ndase itu colongan. Sikil sak buntute malingan. Nah, kemudian ususe dodolan ciu. Nah, rusak kabeh. Kemudian sikil ngarep kiai ya rusak. Ini aturan-aturan secara adab yang mesti kita harus perhatikan. Karena nanti panitia ini bagian pembagian kelompok itu diperhatikan betul-betul. Nah, sebelum tadi dibagi-bagi, nah, tanggung jawabnya Pak Syahid. Itu tadi sing wong-wong sing majhul itu dikelompokkan agar apa semuanya, karena kita harus benar-benar mematuhi adab-adab syar'i. Jadi orang sing penting boleh. Nah, tadi nek pribadi-pribadi itu bebas. Ini khusus bagi yang kelompok. Itu aja nganti medus, aja nganti sapi mau kuwi barate sikile itu asli dodolan ciu. Kemudian wetenge itu dodolan asu, gitu kan. Kemudian dase itu colongan, gitu. Nah, sementara gegere itu benar-benar hasil yang halal. Nah, racun itu merusak susu, susu merusak racun. Iki eneng susu sak gelas, gitu kan. Ditetesi racun tikus sak tetes wae. Sing rusak itu racune apa susune? Susune. Gitu. Wani ra ngombe kira-kira. Coba wae engko. Racun fosfit itu dalake nggen sak susu, tak wis dombe. Kira-kira lebu rumah sakit apa kuburan. Ini namanya gitulah gampangannya itu. Ini logikanya begitu. Makanya nila setitik rusak susu sebelanga gitu kan. Artinya kotoran itu bisa merusak daripada tadi. Jadi amal ibadah yang sifatnya musyarakah itu harus diperhatikan. Nah, benar-benar sehingga orang-orang yang berkorban tadi itu sama-sama orang yang ridho kepada yang lainnya. Nah, jelas secara dohirnya kelihatan. Nah, secara batin ramu dengan awet dhewe. Yang dihitung itu dohirnya saja. Wonge sholat, wonge poso, wonge melu ngaji, ora dodolan barang haram, itu dohir. Nah, urusan atine mbuh mau kedeke yakin ikhlas wae urusane Gusti Allah. Itu. Dong. Jelas? Jelas. Nah, yang keempat, korban yang berasal dari harta yang tidak halal. Korban sing duit itu tutup duit sing halal. Lah, itu utangan. Ya kuwi. Nek mau masalah utangan, tadi contoh wong 7 sing siji duite utangan, nganti sebelah urung dibayar.
Tahun ngarep ya urung dibayar. Iki sing rusak sapa? Nek iki sing rusak awake dhewe. Ora rusak liyane. Nah, karena utang ini adalah sebabnya lain. Mana dene iki nek mang ora ndek duit, ora sah nekat korban. Di pandangan sisik melih ana udan duit sing ora pasti, ora sah dijagake. Ben lho, tapi nek kene yakin wis lunas kabeh ya. Maksude upamane arep tuku wedhus apa tuku apa, urung duwe pandangan duit sing kecekel tangan, ora sah memaksa diri. Kenapa? Satu ketika Rasulullah SAW itu takziah, kemudian diminta untuk mensolatkan jenazah. Nabi bertanya, iki sing mati diutang apa ora? Gadah Nabi pirang dinar, 2 dinar. Ya wis, nek ngono salatno aku ora nyolatke. Qatadah berdiri, ya Rasulullah, pun kula tanggungi utangi. Ya nek sing nanggung salati. Ternyata Qatadah ini lupa orang nyauri utangi. Nabi itu melihat di dalam kegaiban yang hanya tahu beliau, wong iki diseksa terus. Qatadah digoleki, dah. Lu tak sahur apa urung utangi? Supaya Nabi, wongnya diseksa gara-gara kowe randang nyaur utang. Akhirnya Qatadah lagi nyaur, bar disaur lagi dibaske saka geni. Makanya hati-hati utang itu. Utangnya gampang. Nyaure sing angel, ngantek gak disaur, wong nganti mati mau. Mane wong niku nek ditinggal mati, wargane iki nek jelas-jelas diutang sing dapat dipertanggungjawabkan secara hukum fikih dan sebagainya dan dilunasi. Nek wong Jawa kan sik berkabung kok nyaur utang. Justru ndang sauren utange sing mati bener diobong neng neraka. Sik dibagi warisan dibagi nek utange wis disaur. Malah dibagi sik lagi nyaur utang. Cukup duwite sik, cukup bondone sing mati kuwi sik nggih nyaur utange, nek utange disaur, kewajibane mayat wis dipenuhi kabeh, lagi dibagi. Halo. Dong. Mireng. Nah, bondone ku ora enak. Nek ngantek bermasalah. Nah, jadi ada yang mesti segerakan apa? Salat disegerake. Nyaur utang disegerake, ngubur mati disegerake, tobat disegerake, mantu nah wis dibunjang-bunjang wong ndang disegerake. Ana bunjangi wong ya padha. Wis bunjang-bunjangi wong apa dibunjangi wong kondang mantu. Nek bunjangi mboke dhewe ora. Nah, munjangi calone senengane mau ndang dimantoke. Ini kenapa yang haram tidak diterima? Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci, thayyib itu bersih, suci, tidak menerima kecuali yang suci pula. Jadi Allah tidak menerima harta yang haram. Makna dia ini benar-benar memang berniat beribadah, maka takarublah dengan yang benar-benar bersih dan suci. Dan dikatakan dalam ilmu tasawuf itu Allah itu subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha luhur, tidak dapat didekati kecuali oleh yang mensucikan diri. Dan juga untuk mengharapkan ketinggian derajat kudu benar-benar dinawaituni, diniati untuk memurnikan keikhlasan, untuk memurnikan daripada keimanan, benar-benar hartanya harta yang berarti gini loh, kan kurban itu kan menghapuskan dosa ya betul. Penyakit itu saya ibaratkan dengan dosa. Kira-kira ngobati penyakit itu dengan obat yang kira-kira penyakit ison mari apa tambah nemen. Contoh wong loro terus obatnya serindel wedhus malah tambah mulus sih.
Nah, iki lara nemen terus diombeni upil. Tuh. Tambah nemen iku. Nah, kotoran itu ibaratnya begitu. Wes, iki wong lara kemudian wetong sapimu dinet-net dadekne kapsul. Nah, penyakitan kabeh malah. Ini maka pernah saya ngerukyah orang itu dari Mojosongo itu. Wong itu tukang mendem. Ah, wes. Nanti kempleng-kempleng. Tak takon wes sik mendem neh kok kumat meneh. Luwe jare ra nyambut gawe ra ndit terus mendem-mendem nggo apa? Alah Pak mendem niku gampang Pak. Saiki letong niku dhuwur-dhuwurke nggen banyu putih, kayak perto sithik duyoi niku pun iso mendem Pak. Aku gede-gede. Aku takon dokter Aji Danarto itu. Dok, aku tak takon sih. Iki tanggamu mendem tak rukyah nang aku. Tak takoni kok mendem iki piye? Jare ra ndidit, ciu jare larang. Alah niku gampang. Sak botol aqua niku kaya banyu kira-kira 3/4. Nah, 3/4 duyoi sithik. Kayak wur-wur diwur-wure karo letong garing niku. Nah, jadi iki dudu ilmu lho ya. Iku sampean amalke repot iki. Terus bare dikai pertos, bocah, dombe kliyang-kliyang mendem wis. Jenenge oplosan. Semono itu gampangnya. Kemudian jawabannya apa? Lagu kabeh bakteri coli, Mas. Jadi letong iya penyakit, uyuh iya penyakit, pertos sampur banyu itu tuh ibaratnya kanggo nyepetke kerjane mau secara kimiawi. Oh, mana wong ngombe cepet kliang-kliang. Bare mutah-mutah wis. Nah, ora keteng ora lara. Wong iku ora digagas wong wis golek ngeflene kuwi. Wah, wi. Lah aku terus mikir, oh pantes mangane letong itu panganane setan. Letong uyuh itu panganane setan. Ini tai setan uyuh. Setan itu nek sing dipangan kan tulang belulang, kotorannya binatang. Kemudian kotoran manusia, uyuh. Oh, setan kuwi nek ngeteh isuk-isuk kuwi sing dombe uyuh. Nah, terus sing dipangan taek, letong. Makanya pantas ya kelebon demit soalnya apa? Panganannya padha karo setan. Nauzubillah min zalik. Nah, berikutnya korbannya orang yang tidak ikhlas. Korbannya orang ikhlas. Ya wes. Nah, ini ra ditampa. Wong pitu ya sewat kabeh. Nek sing siji niate riya, ujub. Nah, lagi ra ngrusak liyane. Cuma bagi yang bersangkutan korbannya mardud. Itu amalan hati, kan sing mudeng. Wong secara batiniah dia tidak ikhlas, niate riya, ujub, mamerke ngetokne mung korban aku ya injah. Ini enggak ngerusak yang lain, tapi bagi pribadi yang bersangkutan menyebabkan korbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, korbane wong sing ora rukun karo dulure. Korban karo dulure ora rukun, padu wae. Berikutnya cepet selak subuh entek. Korbane wong sing ora rukun karo tanggane. Berikutnya korbane anak sing duraka marang bapak ibu. Hati-hati nih. Kemudian berikutnya korbannya orang fasik, wong yang maksiat. Maksiat itu ya nyolong ya maksiat, mendem ya maksiat, metok ya maksiat, ngelanang ya maksiat, ganja ya maksiat. Pokoknya semua perbuatan dosa dikatakan kefasikannya. Tapi yang di duit dilalah ngono kuwi. Wah, aku tahu diceritani koncoku ku ya. Wong maksiat nang duit ya milih wae. Ku jenenge estate terus. Woncone ukokne ciu kabeh. Kowe arep jajan apa? Enggak. Hak bayari. Kan gilingan milih sing kaya ngapa? Bayari. Wah. Enek wong ngono kuwi. Duite milih terus delalah kuwi. Kuwi jenenge pengelulu. Kanggo dhek pengelulu, kanggo sing ditawari ujian.
Rasa kuliah subuh karo Saifuddin. Ayo takjak dolan. Wis ora jelo Pak, seneng kae kowe. Nah, arepe mangan iwak apa? Tak tukoke. Ayo takjak nyang hotel. Ono anak model apa? Kazakhstan, Afghanistan, nah, setan ono kabeh. Bayari aku. Nah, takjak dugem tak bayari. Nah, sing digodhone kan ya sok gelem sok ora. Sing beriman mau, sing rodok-rodok ra iman sok gelem sok ora. Sing ora beriman mangkat. Justice. Itulah makanya inilah yang terjadi. Mana cah enom malah wis ora ngati-ngati 19. Cah tuwa ya padha. Apa neh sesuk rusak-rusak hati-hati, orang fasik, orang munafik ini korban gak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kelakuan dan keburukan sifat-sifat mereka itu membuat rusaknya amalan-amalan. Inilah bagi yang berbahagia. Kemudian terakhir, korban yang bukan miliknya sendiri. Kok iso? Dan untuk meduse tanggone dikorbanke. Harus benar-benar miliknya sendiri. Wedhuse ngene dhewe betul-betul. Nek musyarakah ya harus ditebus. Wedhus apa iki? Cukup korban. Lah wedhus nganggur tak korbanke lah. Ngawur ae duduk ngene dhewe kok dikorbanke ra iso. Benar-benar miliknya sendiri, bukan miliknya orang lain. Ini. Nah, jane jek nang sesuk meneh. Sik dawa. Jadi masih ada, nanti seri berikutnya kita sampaikan. Soalnya apa? Ngerus dingklu, nanti berarti wis kabotan ilmu misalnya. Demikian, semoga manfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.